Iya, magang tapi masih calon guru. Artinya belum tentu diterima menjadi guru SDMM, itu yang luar biasa. Dan kekompakan teman-teman itu yang saya terus terang terharu ya sampai sekarang. Semua itu punya kelebihan yang beda-beda. Kekurangannya juga beda-beda. Dan kemudian bisa saling menutupi, saling melengkapi karena kekompakannya yang luar biasa itu. Ustadz Faiz ini kan background pendidikannya dari sosial politik ya, dan pemerintahan. Feeling saya ketika Ustadz Faiz memilih jurusan itu pasti arahnya ke perangkat desa, ya, perangkat desa Ustadz Nazar, atau ngelamar jadi camat. Jadi begitu. Nah, apa Ustadz Faiz kok Ustadz Faiz akhirnya jatuh cinta ya? Saya mendengarkan dari itu jatuh cinta kepada dunia pendidikan, ya, khususnya dalam hal ini adalah di lingkup SD Muhammadiyah Manyar, di pendidikan Muhammadiyah begitu. Kira-kira apa Ustadz Faiz ya yang melatar belakangi panjenengan bisa berlabuh dari yang tadi itu ke ilmu pemerintahan sosial politik ke dunia pendidikan seperti ini? Iya, jadi saya dulu pernah dalam hati jadi orang Muhammadiyah itu harus gelisah, tidak aman dan nyaman, gelisah. Kenapa gelisah? Tidak mampu mewujudkan yang lebih baik, lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini luar biasa kita kedatangan Ustadz Faiz. Ustadz Faiz ini kepala sekolah anak-anak di SDMM ya, yang ketiga. Jadi hari ini saya dan Ustadz Sofan alhamdulillah bisa tanya-tanya ya, sekedar tanya terus sharing ya. Oh ya, biasanya bersama Ustadz Ilham karena berhubung Ustadz Ilham ini masih OTW dari lomba, makanya saya bersama Ustadz Sofan. Tapi ini ada yang kurang, Ustadz. Apa itu? Kopinya yang kurang ini. Soalnya ini kan non formal. Oh iya. Dibuat. Tapi peraturan di podcast tidak boleh ada minuman. Oh begitu. Wah, ini nanti ini saya sampaikan ke Pak Hon aja biar bisa ini nanti. Langsung saja Ustadz Faiz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari saya. Jadi saya pengen tanya profilnya Ustadz Faiz dari mulai sekolah ya, dulu sekolah dasarnya sampai perguruan tinggi itu bagaimana, terus sampai alamat jenengan. Monggo Ustadz. Iya. Oke, terima kasih Ustadz Nazar dan Ustadz Sofan yang hari ini bisa bersama-sama berbincang-bincang tentang profil kepala sekolah dari periode ke periode ya. Ini kesempatan yang bagus, yang baik untuk kita bisa bahasanya rekam jejak seseorang yang pernah bersama-sama di SD Muhammadiyah Manyar ya. Saya Ustadz Ahmad Faizun ya. Saya dilahirkan di sebuah desa yang namanya Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar ya. Saya dilahirkan, bagi ibu saya yang sangat diingat itu adalah pagi hari Masjid Jami didirikan, tepat jam 3 dini hari saya lahir. Itu yang bagi ibu saya yang terkesan di saya itu, sehingga saat itu banyak para tamu-tamu yang datang kemudian mengunjungi saya, mengunjungi saat saya lahir itu. Dan itu bagi ibu saya bagian dari doa ya. Doa insya Allah satu saat akan bisa menjadi salah satu pemimpin begitu. Alhamdulillah ternyata doa itu terkabulkan, kemudian bisa menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Luar biasa. Ya. Nah, saya dilahirkan di lingkungan masyarakat tradisional ya, sehingga latar belakang pendidikan saya
mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Thalibin, kemudian dilanjutkan di Madrasah Sanawiyah As-Saidiyah. Nah, kemudian dimulai di Sanawiyah itulah kemudian saya mulai mengenal Muhammadiyah. Dengan mengenal Muhammadiyah itu kemudian saya berangkat untuk mengikuti pesantren Kilat Ramadan di Desa Keramat, ya, di Desa Keramat, ya. Di sana saya sebulan ngaji, dan kemudian setelah itu terinspirasi, ada keinginan setelah lulus sanawiyah saya ingin melanjutkan ke pesantren. Ya. Alhamdulillah, dengan semangat, dengan niat yang tulus, ikhlas yang kuat, saat itu saya kemudian saat pagi hari saya kemudian duduk-duduk santai sama sendiri nunggu bapak ibu sedang sholat duha. Nah, setelah sholat duha itu kemudian saya matur, Bapak, saya ingin mondok di Pondok Paciran. Nah, kemudian bapak saya cukup singkat kalimatnya, kalau kamu ingin niat menuntut ilmu, niat belajar, ya nggak apa-apa. Itu luar biasa bagi saya, diizinkan untuk pondok yang saat itu terkenal dengan Pondok Muhammadiyah, yakni di Al-Ma'had Islam Pondok Karangasem Paciran Lamongan, ya. Saya di sana kemudian sekolahnya di SMA, ya, di SMA. Nah, kebetulan di sana itu laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, yang laki-laki wajib ambil biologi, yang perempuan ambil sosial. Nah, itu yang kemudian memang tantangan bagi saya yang luar biasa, ya, yang berat, ya. Nah, alhamdulillah saya menekuni di pondok itu, ya, dan saat itu masih bersifat pondok tradisional. Jadi ya masih masak sendiri, ya, pagi masak, sore masak, seperti itu. Tidak seperti sekarang ada cateringnya, ya. Jadi masak kelompok bertiga itu, nah, seperti itu. Itu 2 tahun kami alami. Kemudian kelas 3 sudah ada namanya dapur umum, ya, dapur umum pondok itu. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Karena kebetulan kenapa saya ke Jogja, karena memang banyak alumni dari Pondok Karangasem itu yang di sana, sehingga informasi yang banyak saya dapat itu kemudian di pondok ke Jogja itu. Kemudian akhirnya saya melanjutkan studi di perguruan tinggi Unmu Jogja itu. Nah, di sana kemudian saya mengambil jurusan program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Jurusan Ilmu Pemerintahan, ya, di sana. Saya di sana cukup relatif lama kuliahnya. Saya tuntasnya itu 10 semester. Dengan 10 semester itu ternyata saya itu termasuk wisuda gelombang yang pertama dari seangkatan. Jadi gelombang pertama seangkatan. Dan saat itu IP saya tidak tinggi seperti sekarang, ya. IP saya dulu itu 3,1, tapi itu sudah terbaik sefakultas. Terbaik sefakultas, ya. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan, ya, yang luar biasa. Nah, saya di kuliah itu memang juga aktif di IMM, ya. Bahkan saya juga terlibat di bagian tim pemandu, namanya di sana itu tim pemandu, yakni tim yang memang membidangi untuk mendampingi peserta-peserta pengkaderan di IMM, ya. Mulai awal kayak instruktur itu juga bisa, ya, tim instruktur, ya. Kalau dulu namanya tim pemandu, ada yang sekarang bilang tim instruktur itu di sana. Nah, saat itu saya seperjuangan dengan Mas Mirdas, ya.
itu putranya Ustadz Abdurrahim Nur, mantan ketua wilayah Jawa Timur saat itu. BWM itu akrab ya, bersama-sama dengan beliau itu. Nah setelah itu saya kemudian berbagai perjalanan hidup saya setelah lulus, kemudian saya kembali ke Gresik ya. Kemudian saya kembali ke Gresik. Setelah di Gresik beberapa waktu kemudian mungkin sudah melalang buana ke sana kemari. Nah, kemudian saya memulai untuk ingin mendapatkan suatu pekerjaan di luar desa. Nah, setelah saya cari-cari di mana-mana, kemudian kebetulan saat itu tahun 2003 itu sudah ada mulai lowongan di SD Muhammadiyah Manyar. Ya. Nah, kemudian saya dengan semangat, pokoknya kemudian saya ikut mengirim lamaran di kepanitiaan itu, ya. Dan ternyata memang informasi untuk penerimaan guru itu luar biasa karena sampai dimasukkan di Jawa Pos waktu itu. Nah, pesertanya kurang lebih sekitar 120 yang daftar, dan kemudian kalau nggak salah yang seleksi administrasi itu tinggal sekitar 60 sampai 70 ya. Tepatnya saya lupa itu. Dulu pernah disampaikan oleh panitia itu. Nah, dari sekian itu diambil 10 orang. Dan saat itu memang pengurus atau panitia penerimaan guru baru di SDMM itu memang tidak serta-merta menerima murni dari kependidikan, ya, non kependidikan juga diterima. Ya, saat itu 5 putra, 5 putri ya, jadi 10 orang. Nah, 10 orang. Nah, kemudian di saat itu kemudian kami dimagangkan ke sana kemari itu beberapa ya, sampai kemudian per 1 Januari kami mulai dimagangkan sampai 3 bulan ya. Baru 1 April itu kami diangkat menjadi guru SD Muhammadiyah Manyar. Ya, lika-likunya panjang ini, kalau cerita memang panjang sekali ini. Karena sudah magang tapi statusnya belum jelas. Iya, magang tapi masih calon guru. Artinya belum tentu diterima menjadi guru SDMM, itu yang luar biasa. Dan kekompakan teman-teman itu yang saya terus terang terharu ya sampai sekarang. Semua itu punya kelebihan yang beda-beda. Kekurangannya juga beda-beda, dan kemudian bisa saling menutupi, saling melengkapi karena kekompakannya yang luar biasa itu. Sehingga tidak ada yang kemudian saling begitu, tapi semuanya semangat kebersamaan yang dibangun bersama-sama, sehingga kemudian sampai berdirinya SDMM itu yang 2004 itu ya. Nah, disitulah kami mulai bersama-sama di 10 orang itu. Saat start Juli itu sudah ada yang mengundurkan diri satu, sehingga tinggal 9 orang. Jadi 9 orang itu kemudian menjadi sekolah yang paling istimewa se-Indonesia ya, mungkin sedunia ya. Karena apa? Satu kelas itu diampu oleh 3 guru. Jadi statusnya 3 kelas itu diampu oleh 3 guru. Jadi ada 3 guru yang di situ itu. Itu yang memang yang luar biasa itu. Sehingga totalitas ke anak-anak memang, dan kami saat itu tidak mengenal waktu ya. Bahkan yang saya nggak habis berpikir itu dulu, kalau sudah rasanya sudah ketemu hari Sabtu itu rasanya kok cepet banget begitu. Saya rindu sekali untuk tetap fokus di sekolahan. Nggak tahu saya dulu kenapa seperti itu ya. Kayak kok sudah Sabtu, waduh besok lah libur. Jadi libur itu kayak gelo gitu. Saking semangatnya saya masuk di dunia pendidikan itu. Sehingga saat itu dalam perjalanan kami relatif sangat ideal. Waktu itu tidak pernah menyentuh kertas koreksian sama sekali kecuali setelah maghrib. Ya, setelah maghrib baru saya mulai melakukan itu.
saya murni pendampingan, murni ngurusi sekolahan saya itu. Idealitas saya waktu itu luar biasa. Saya ingin banyak belajar. Bahkan saat itu wali kelas saya bersama Ustadzah Mujiati itu. Nah, itu banyak mengajari saya tentang pendidikan. Bagaimana saya dievaluasi, Ustadz nanti seperti ini ya, nanti seperti ini itu. Nah, itu kemudian saya banyak tahu bagaimana praktek secara langsung, banyak ilmu yang saya dapat sehingga saya merasa nyaman, merasa banyak belajar. Ya, jadi saya waktu itu kurang lebih berapa tahun ya? Itu kurang lebih sekitar 6 tahun itu hampir saya pulang itu paling cepat rata-rata jam 8 malam ya baru pulang. Rata-rata itu seperti itu. Ya. Seperti itu semangatnya saya di SDM waktu itu ya. Semangat di SDM. Sehingga waktu itu saya pernah menjadi koordinator sarana, kemudian pernah juga di kesiswaan. Setelah 6 tahun saya kemudian beralih menjadi wali kelas ya. Wali kelas kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun kalau nggak salah saya jadi wali kelas itu. Kemudian saat ada pemilihan kepala sekolah itu surprise bagi saya, nggak pernah berangan-angan, nggak pernah bermimpi, nggak pernah apa-apa. Saya pernah di kantor dan pernah di kelas. Saya betul-betul menikmati kelas itu. Bagi saya sangat nikmat bagi saya. Kok kemudian kayak ditarik dengan teman-teman dengan perolehan suara terbanyak saat pemilihan itu. Itu yang saya juga kadang-kadang setengah shock ya saya itu. Kok bisa gitu. Itu yang apa? Yang kemudian kami melalui pemilihan, kemudian setelah itu ada 5 teman-teman yang ikut fit and proper test itu ya. Kemudian saat itu saya tahun 2017 sampai 2021 itu kemudian bisa menjadi, kemudian dapat SK dari PDM, kemudian mulai pindah dari kelas kemudian menuju ke kantor lagi itu ya. Ya. Luar biasa ceritanya Ustadz Faiz ya, dimulai dari pendidikan tadi, bercerita terkait pondok Ramadan di Desa Keramat ya Ustadz ya, terus kenal pondok Karangasem, akhirnya hijrah ke Jogja ya, dan mungkin di Jogja itu Ustadz Faiz juga ketemu jodohnya ya, ya ini agar lebih cair Ustadz, ya, agar lebih cair begitu ya. Nah tentu itu inilah Ustadz Faiz akan cerita ke kita di luar on frame ya Ustadz. Nah alhamdulillah Ustadz Faiz ya, ceritanya sangat menginspirasi bagaimana beliau meniti karir di SD Muhammadiyah Manyar. Tentu beliau ini adalah as-sabiqunal awwalun di SD Muhammadiyah Manyar ya. Jadi angkatan pertama yang tahu kalau bahasa Jawanya itu gelarane SD Muhammadiyah Manyar, begitu ya. Nah, orang yang gelar kloso itu biasanya orang yang pasti pertama Ustaz. Ya, tidak mungkin orang yang terakhir gelar kloso itu yang datang. Nah, begini Ustaz Faiz. Ustaz Faiz ini kan background pendidikannya dari sosial politik ya, dan pemerintahan. Feeling saya ketika Ustadz Faiz memilih jurusan itu pasti arahnya ke perangkat desa, ya, perangkat desa Ustadz Nazar, atau ngelamar jadi camat. Jadi begitu. Nah, apa Ustadz Faiz? Kok Ustadz Faiz akhirnya jatuh cinta ya? Saya mendengarkan dari itu jatuh cinta kepada dunia pendidikan, ya, khususnya dalam hal ini adalah di lingkup SD Muhammadiyah Manyar, di pendidikan Muhammadiyah begitu. Kira-kira apa Ustadz Faiz ya yang melatar belakangi panjenengan bisa berlabuh dari yang tadi itu ke ilmu pemerintahan sosial politik ke dunia pendidikan
seperti ini. Iya. Iya, jadi saya dulu pernah dalam hati saya itu punya cita-cita yang sebenarnya tidak baik ya. Kalau orang ambil jurusan itu mungkin mengarah cenderung ingin menjadi PNS ya. Dan mungkin pengetahuan saya mungkin tidak seperti orang lain, tapi saya hanya berpikir sederhana gini, enak rek jadi PNS santai gitu aja kok, mikirnya nggak ngoyo-ngoyo gitu. Nah itu sederhana saya. Ternyata setelah saya menjalani kehidupan di dunia pendidikan yang panjang itu, ternyata Allah nggak ridho, niat yang sederhana itu tidak ridho ya. Karena sekali lagi itu tadi, ketika saya sudah menginjakkan kaki di SDMM, kemudian saya betul-betul menikmati menjadi guru itu, betul-betul menikmati, dan saya kemudian upgrade diri terus sampai kemudian saya sempat kuliah akta 4 ya waktu itu, 1 semester, mestinya 1 tahun. Tapi harus dituntaskan dalam waktu 1 semester, sehingga saat itu saya kebetulan bersama istri saya jadi kuliah akta 4 di Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Tahun berapa? Tahun berapa itu ya, saya lupa itu, berlima atau berapa itu, tahun berapa itu ya, sekitar tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008, karena saya sertifikasi 2009. Ijazah saya sudah jadi tapi belum saya ambil, kemudian saya dapat panggilan sertifikasi 2009. Insya Allah 2008. Jadi kuliah sejak jam 7 pagi sampai jelang maghrib setiap hari Ahad. Ya, itu alhamdulillah tidak pernah absen itu. Saya waktu itu kuliah bersama Bu Yuni waktu itu ya, sama-sama ambil akta 4 itu. Ya, itu yang betul-betul kemudian saya ingin. Bahasanya kan ketika saya punya pendidikan non kependidikan kemudian ingin punya SIM ya diambil waktu itu ambil akta 4 itu ya. Nah, akta 4 dan kemudian setelah itu ada program D1 kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sehingga saya ini meskipun masih strata 1 tapi saya ini sudah alumni 3 perguruan Muhammadiyah. 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu baru S1 titel saya. Ya, jadi alumni 3 perguruan tinggi. Insya Allah nggak ada duanya. Saya juga ambil yang di Sido itu. S1 ke Muhammadiyah. Oh, D1 ya? D1 itu. Jadi itu, ya. Ya, jadi saya ingin terus memang Ustaz Sofwan, jadi sekali lagi memang bahasanya ketika kita menikmati di dunia kerja kita merasa senang, maka kita akan bisa apa yang tidak bisa, maka kita lakukan semuanya dan Allah akan memberikan kemudahan itu. Mungkin karena manjada wajadaka itu ya, kesungguhan, sehingga banyak ketika saya jadi kepala sekolah itu banyak yang tidak tahu bahwa saya itu dari non kependidikan itu. Ya, dianggap dari sarjana pendidikan gitu saja. Ya, itu yang memang sekali lagi memang luar biasa, memang dari non pendidikan ke pendidikan itu memang banyak hal yang harus dilakukan, tantangannya luar biasa. Tapi tadi itu semangat dan ingin belajar juga saya lakukan sehingga kemudian saya bisa bersama-sama teman-teman yang di dunia pendidikan yang memang melatar belakangi orang. Ada orang yang sarjana pendidikan tapi tidak siap menjadi pendidik sejati. Ada yang dari non kependidikan tapi lebih siap menjadi pendidik sejati. Ini yang memang perlu kita kaji bersama-sama ya. Bahasanya itu menata hati, menata niat itu penting. Sehingga apa yang ingin kita lakukan, perubahan-perubahan yang mungkin berbeda arah dari non pendidikan ini akan kita lalui dengan baik dan mungkin lebih mendekati kesempurnaan. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz Faiz, luar biasa. Ini yang menjadi pertanyaan lagi nih.
Jadi Ustadz Faiz dulu itu masuk SDMM itu sudah menikah ya berarti? Sudah. Sudah ya? Iya. Oh berarti menikah dulu baru ke sini Ustadz Sofan. Iya. Jadi kalau saya dulu kan ke sini dulu baru menikah. Baru Gitu. nikah. Terus yang menjadi ini lagi, jadi saya itu Ustadz Faiz luar biasa. Jadi mesti nggak pernah telat gitu loh. Jadi awal aja. Padahal kan ini apa bersama Istri. bersama Dan anak waktu anak, itu. iya. Jadi sering padahal jauh Ustadz Faiz. Jaraknya berapa Ustadz? Sekitar 12 kilo ya. Nah 12 kilo itu hampir pagi. Jadi pagi, oh Ustadz Faiz Rek. Terus jarang izin. Nah berbeda, saya dulu juga gitu Ustadz Sofan. Ketika waktu jauh. Awal-awal, nah ternyata deket itu ternyata ini nggak tambah pagi. Karena kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Dan alhamdulillah sampai saat ini Ustadz Faiz tetap konsisten gitu loh. Nah ini pertanyaan ini Ustadz. Nah Ustadz Faiz setelah menjadi kepala sekolah itu program waktu itu atau prestasi Ustadz Faiz untuk mengembangkan SDMM itu napa mawon Ustadz? Iya. Jadi memang tadi ya memang apa ya semuanya itu memang untuk terkait dengan program saat saya jadi kepala sekolah. Apa ya, kita kan memang sudah punya semacam analisis SWOT ya, dan pengalaman ketika kami bagaimana mengamati, mencermati kegiatan-kegiatan sekolah yang ada, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kita programkan, itu mestinya siapapun yang sudah lama di SDMM itu mestinya sudah punya program diri untuk pengembangan sekolahan, itu pasti punya masing-masing. Apalagi 2004 menuju 2017 itu berarti berapa tahun itu ya? 11 tahun apa ya? Ya 2004 menuju ke 2017 kisaran 11 tahun atau berapa itu ya? Itu artinya saya sudah lama berkecimpung di SDMM secara totalitas itu. Nah, hal-hal yang kemudian harus saya lakukan saat itu, iya, saya itu nggak tahu ya. Saya itu dikira, ada salah satu teman saya itu bilang gini, saya tidak tahu seperti apa ayahnya Ustadz Faiz itu mendidik Ustadz Faiz kok bisa disiplin seperti itu dan bisa setegas itu. Bahasanya kerengi kaya apa ayah Ustadz Faiz itu. Tapi sesungguhnya saya itu hampir tidak pernah dimarahi bapak saya itu. Nggak pernah sama sekali. Hanya satu yang pernah saya takutkan itu, mestinya habis zuhur ngaji, saya nggak ngaji, langsung ikut teman-teman main renang-renangan itu di bawah jembatan itu di desa masuk itu baru saya dicari, itu saya takutnya sudah luar biasa, dan saya hanya disamblok sama bungnya bambu itu loh, saya plek gitu aja, gak sampai sakit, hanya gemes gitu. Kok bisa waktunya ngaji, nggak ngaji malah jeburan loh, padusan luron. Nah itu aja, nggak pernah jewir saya sama sekali, nggak pernah jewit, nggak pernah. Itu waktu itu. Nah, maka kemudian saya nggak tahu seperti itu. Kemudian setahu saya merasakan nggak tahu saya kok bisa sedisiplin itu ya, sesuatu yang saya lakukan itu. Sehingga yang pertama, program utama saya termasuk itu mendisiplinkan semua SDM yang ada di sekolah ini. Kenapa? Karena memang semuanya sudah berjanji bahwa ketika mau diterima di SDM siap datang tepat waktu. Tapi kenyataannya banyak yang terlambat. Ini sesungguhnya sudah nggak pas di hati saya. Jadi yang pertama itu peningkatan disiplin ustadz-ustadzah itu. Yang kedua, SDMM ini peluangnya cukup besar untuk melebarkan sayap jumlah siswanya. Bahkan sarananya juga
perlu dikembangkan. Karena saya lihat sejak 2004 sampai 2017 hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Maka saat itu saya berpikir bagaimana sekolah ini bisa dikembangkan untuk menambah sarana sekolah itu. Sehingga saat periode saya itu alhamdulillah bisa mewujudkan gedung parkir 3 lantai itu. Nah, kemudian satu bisa beli rumah di sebelahnya masjid itu. Ya. Jadi 2 itu yang kemudian akhirnya sekarang setelah periode saya itu alhamdulillah kemudian banyak ruangan-ruangan yang direnovasi untuk pengembangan pemindahan beberapa tempat sehingga sekarang lebih nyaman. Jadi itu mewujudkan untuk pengembangan lahan SDMM itu, ya itu. Nah kemudian fokus ya karena sekolah kita itu pertama dikenal oleh masyarakat dan dikagumi oleh masyarakat itu karena ada sisi pelayanan yang prima. Waktu itu. Maka saat itu saya fokus bagaimana semua usaha untuk totalitas pendampingan anak-anak, fokus kepada siswa. Maka saat itu program saya tidak banyak untuk berpikir bagaimana melejitkan guru-guru banyak di luar, tetapi di dalam ini juga sangat penting. Sehingga amanah kita terhadap dari wali murid untuk mendidik putra-putrinya di sini bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan amanah. Sehingga nanti kita akan mendapatkan keberkahan, sekolah ini bisa tambah maju, tambah prestasi karena kita fokus untuk mendidik anak-anak kita ini. Apalagi konsep 1 kelas 2 guru. Ini mestinya bisa menyempurnakan, bisa meningkatkan kompetensi anak-anak yang kurang. Itu konsep awal berdirinya SDMM. Ya, sehingga dimanapun program sekolah dilaksanakan yang bersifat pendampingan siswa, betul-betul saya pantau secara total. Sehingga waktu itu saya targetkan jam 6 saya sudah harus di sekolah. Dan jam 6 saya tidak bakal duduk di kursi kepala sekolah. Saya taruh tas saya, kemudian saya keliling sampai ke aula, lantai 4. Sweeping, itu hampir setiap hari. Setiap hari saya lakukan itu. Kemudian setelah balik ke kantor, keadaan kenyamanan kelas yang tidak pas, saya jabrikan kepada Wakasarana untuk menindaklanjuti mana yang kurang beres, kurang baik. Karena apa? SDMM adalah rumah kedua anak-anak. Maka ketika dia berangkat, rumahnya dalam keadaan bersih, dan dia mengawali masuk sekolah juga melihat sekolah sudah bersih, sudah rapi, maka dia akan merasakan bagaimana enjoy-nya, bahagianya di sekolah. Itu ya yang menjadi fokus saya waktu itu, sehingga dalam perjalanan 4 tahun dan kemudian memang saat itu saya tidak bisa maksimal karena berbarengan dengan COVID ya. Berbarengan dengan COVID ya. Ya, berbarengan COVID yang luar biasa, tantangannya hampir 2 tahun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung kepada itu, tantangan yang kami lakukan ya. Kemudian bagaimana saya berusaha semaksimal waktu itu juga tidak melakukan kepada semua usahada dengan bahasa like and dislike waktu itu. Siapapun yang salah, siapapun yang tidak mengindahkan aturan sekolah, meskipun sedekat apapun dengan saya, kalau memang itu harus kami ingatkan, maka kami ingatkan. Itu saya. Sehingga ketika saya mengakhiri jabatan saya dan kemudian saya di kelas, alhamdulillah tidak ada kesan dendam pribadi, tidak ada suatu, bahkan orang-orang yang dulu sempat saya ingatkan, saya panggil, itu luar biasa baiknya dengan saya. Sehingga saya kembali begini, ternyata niat kita itu kalau niat lillahi ta'ala, maka Allah akan mengembalikan kebaikan kepada diri kita.
sehingga tidak ada balas dendam atau apa. Subhanallah, saya waktu itu merasakan bahagia sekali saat waktu itu. Ya Allah, merasakan di kelas dengan teman-teman yang baru lagi, kesannya baru, beradaptasi. Ya Allah, itu tidak ada dusta di antara kita. Jadi plong gitu. Itu Ustaz, terkait dengan program sekolah ya. Wah, luar biasa ini. Tadi saya sampai ngowo-ngowo, Ustaz Faiz. Sampai apa ya namanya ya? Bahasa saya ini jeru ini. Dalam sekali ya. Cukup dalam apa yang disampaikan Ustaz Faiz ya. Tentu ada filosofi-filosofi yang secara pribadi ini sangat menginspirasi ya, terkait perjalanan beliau sebagai leader ya di SD Muhammadiyah Manyar itu. Nah, selanjutnya ini Ustaz Faiz, tentu di Islam itu kan ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya. Jadi saling menasihati, meskipun Ustaz Faiz sekarang posisinya di kelas, tetap nasihat-nasihat itu tetap kita harapkan ya. Terutama buat anak-anak yang mungkin masih dalam proses pendidikan di SD Muhammadiyah Manyar atau sudah alumni begitu ya. Tentu alumninya SD Muhammadiyah Manyar ini sudah banyak, dan ini ada momentum kita ada di frame YouTube-nya SD Muhammadiyah Manyar, dan ini pasti bisa diakses oleh semua alumni ya. Nah, tentunya Ustadz Faiz, kami harapkan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Monggo Ustadz Faiz, nasihat-nasihatnya. Iya, jadi apa ya, pesan untuk ustadzah ya, jalani profesi ini dengan ikhlas ya, dengan lapang dada dalam rangka untuk mencari ridha Allah SWT. Maka dampaknya akan kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, semuanya, sehingga apa yang kita lakukan di SDMM ini benar-benar menjadikan kebahagiaan kita secara lahir dan batin ya. Totalitas kita, kalau kita sudah niat mewakafkan diri di SDMM menjadi guru, maka maksimalkanlah, insya Allah Allah akan memberikan kita yang maksimal. Dan marilah kita bangun jati diri kita menjadi uswah, menjadi keteladanan bagi semuanya. Jangan sampai kita kena ancaman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian anak-anakku semuanya, baik yang masih di SDMM maupun sudah alumni ya, marilah kalian betul-betul memanfaatkan kesempatan emas ini, karena kalian disekolahkan yang bagi orang tuamu adalah sekolah yang terbaik, dan orang tuamu juga punya niatan ingin menjalankan amanah dari Allah, memberikan pendidikan yang terbaik. Maka jalankanlah amanah orang tuamu itu, sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah, dan menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, tetapi dengan hati yang bersih, hati yang kuat, yang senantiasa menjadi qurrata ayun. Itu untuk anak-anakku semuanya ya. Semoga SDMM ini terjaga dengan baik, sehingga dalam perjalanan dengan sekian tahun ke depan masih tetap menjadi sekolah yang menjadi pilihan utama dan pertama bagi wali murid, bagi masyarakat Gresik khususnya, bahkan bisa menjadi harapan besar, menjadi inspirasi bagi sekolah, bagi masyarakat di luar Gresik untuk menjadi acuan, menjadi bidikan, menjadi inspirasi besar untuk bisa mengembangkan pendidikan yang dimiliki di SDMM. Itu Ustaz. Luar biasa. Ini sebelum kita akhiri Ustaz, yang terakhir, jadi SDMM ini kemarin barusan milad Ustaz. Betul Ustaz. Jadi kemarin kita terakhir
kebiarnya itu meskipun milad kecil, milad ke-21, kebarnya terakhir kemarin sampai sekarang itu masih terasa. Jadi Di Grace Mall kemarin. di Grace Mall. Jadi yang melatar belakangi podcast ini itu karena memang kemarin itu SDMM juara 1 buku profil sekolah di Kabupaten Gresik. Akhirnya saya itu kepingin mengenang para kepala sekolah ini. Yang ada di buku itu dituangkan di video, begitu Ustaz Faiz. Karena ini historis. Iya, historis itu harus dikenang gitu loh. Diuri-uri. Bahasa Jawanya. Ya. Nah, ini yang menjadi terakhir Ustaz, itu harapan Ustaz Faiz ya. Meskipun sekarang tidak menjadi kepala sekolah, tapi dulu kan pernah mungkin harapan ke depannya itu SDMM seperti apa, ingin menjadi seperti apa. Nah, monggo Ustaz. Iya. Ya, jadi harapan saya adalah SDMM ini harus tetap memanfaatkan peluang ya, peluang pengembangan siswa ya. Jadi kalau kita ini kuotanya dari dinas itu 4 kelas, ya kita bagaimana wajib ya mewujudkan 4 kelas itu. Ya. Itu penting. Dan SDMM itu belum bagian dari sekolah yang mampu mengembangkan amal usaha dengan baik sebelum punya SMP Muhammadiyah Manyar. Wah, ini Iya, kita ini selagi belum mempunyai SMP Muhammadiyah Manyar, kita masih stagnan ya, masih stagnan. Karena banyak keteladanan yang diberikan oleh para pendiri sekolah Muhammadiyah. Dari sekian periode maka ada loncatan-loncatan yang penting yang dilakukan sehingga jadi orang Muhammadiyah itu harus gelisah, tidak aman dan nyaman, gelisah. Kenapa gelisah? Tidak mampu mewujudkan yang lebih baik, lebih banyak. Ya, kalau lebih maju gampang di mana-mana bisa, tetapi lebih banyak itu yang perlu. Ya, lebih banyak kuantitasnya ditingkatkan, maka kemudian akan ada semakin amal-amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah di cabang Manyar. Ya, karena secara struktural di organisasi Manyar ini hanya punya SD, nggak punya SMP. Secara struktural di Muhammadiyah. Ya. Makanya ini penting ya, sehingga gagasan-gagasan baik ini perlu diwujudkan langkah-langkah nyata, semangat untuk bisa mengedepankan prinsip orang berorganisasi di Muhammadiyah itu punya 1M yang dipikirkan 10M. Itu ya Ahmad Dahlan saja hanya dia berdagang, dia kan bukan orang kaya ya. Berdagang saja mampu menginspirasi berdirinya Muhammadiyah di mana-mana. Nah, kita ini harus bisa ambil bagian seperti yang dimiliki oleh Ahmad, sehingga SDMM ke depan ya bisa. Dulu sempat kami berpikir bagaimana memperluas lahan di sekitar SDMM ini, harus terus kita beli sehingga SDMM bisa lebih luas, tidak sebatas ini. Jadi sarana itu paling utama ya, karena program kita cukup banyak dan banyak tidak terfasilitasi oleh sarana ruangan itu. Iya, maka banyak tempat-tempat yang kita butuhkan, maka dikembangkan. Fasilitas siswa dipenuhi, fasilitas guru juga dipenuhi dengan baik. Ya, maka bagaimana bahasa pengurus ya, dulu kami tidak akan dolim kepada usaha, tapi secara real masih belum bisa diwujudkan seperti apa gitu. Dibahasakan yang lebih luas belum bisa ada tolak ukurnya. konkret belum. Iya, belum. Misalnya ada mes sasada, Kalau Ya, ini tidak salah lagi lah, Ustaz. kredit perumahan misalnya, itu itu kan bagian dari, karena memang ada beberapa sekolah yang mampu melakukan seperti itu. Iya. Jadi tidak sekedar kita stagnan sehingga
di samping kita mendirikan, memperkuat di pendidikan di SDMM, kita mampu membangun sebuah ranting baru sebagai komunitas guru SDMM. Ya, iya, mohon maaf ini panjang lebar yang memang tidak bisa intinya untuk saling menyampaikan ide-ide gagasan tentang kemajuan SDMM. Semoga SDMM senantiasa maju dan istiqomah ya, sehingga jangan sampai kemudian menjadi sekolah yang naudzubillah tinggal namanya, jangan sampai. Ayo kita jaga sama-sama, karena tantangan dunia pendidikan cukup perubahan cukup drastis kalau kita tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faiz. Iya. Luar biasa. Monggo Ustaz Nazar untuk di closing. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa ya anak-anak. Kalau kalian mendengarkan ini kalau di kuliah berapa SKS? Bisa 4 SKS ini. Sehari semalam ini. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa anak-anak. Kalau kita ingin belajar lebih baik lagi itu kan ngambil dari orang-orang yang sukses. Jadi istilahnya itu shortcut ya, langsung lompat ya. Jadi bisa melihat beberapa tahun yang silam dari Ustadz Faiz, dan alhamdulillah prestasinya luar biasa saat itu. Dari Ustadz Faiz menjabat kepala sekolah, banyak prestasi yang diraih ya, dan tidak terhitung waktu itu. Memang terkendala COVID Ustadz, tapi kan tidak. Inisiatif SDMM kan luar biasa ya saat itu, saat COVID ada entah zoom-zooman sampai luar biasa. Beli green screen ratusan meter itu. Ratusan meter. Iya. Tiap kelas ada green screen itu. Iya, itu luar biasa itu. Ustadz Sofan yang bersama inisiatif. Harus gerak cepat soalnya. Harus dulu itu ya. Bagaimana layanan pendidikan tetap jalan di masa COVID itu ya. Jadi itu anak-anak luar biasa. Insya Allah kita sambung ya. Insya Allah nanti terakhir kita akan bincang-bincang dengan Ustazah Vita. Nah, karena sebentar lagi ini kan transisi masa kepala sekolah Ustaz Faiz ya. Ya, jadi insya Allah nanti terakhir bersama Ustazah Vita sebagai kepala sekolah. Nah, itu nanti kalian nantikan ya. Apalagi yang prestasi yang diraih dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz Faiz, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Nazar, Ustaz Sofan atas diskusi ringannya. Ikan Dani kurang kopi kok. Tapi sayang aturannya anak-anak di podcast itu tidak boleh bawa minuman. Tidak boleh. Kepanjangan ya 1 jam. Oke, terima kasih Ustaz Faiz. Terima kasih. Alhamdulillah. Anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.